Bismillahirrahmanirrahim. Rumah di surga untuk istri Fir'aun. Dalam surat At-Tahrim, Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah istri Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, beribadah hanya kepada Allah saja serta dengan penjagaan Allah. Dia selamat dari kejahatan dan kezaliman orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman istri Fir'aun ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Al-Imam Qurtubi rahimahullah berkata, ada yang mengatakan bahwa perumpamaan ini adalah dorongan untuk orang-orang yang beriman agar bersabar dalam menghadapi kesulitan, yaitu jangan sampai kesabaran kalian dalam menghadapi cobaan lebih lemah daripada kesabaran istri Fir'aun ketika bersabar dari siksa Fir'aun. Asyiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Berawal dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu Musa untuk memasukkan Musa ke peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil, lalu sungai itu membawanya ke tepi dan diambil oleh istri Fir'aun. Allah Azza wa Jalla telah melimpahkan kasih sayangnya dan akhirnya Musa diasuh dalam pengawasan Allah di istana Fir'aun yang merupakan musuh Allah dan musuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Al-Qasas ayat 8-9. Fir'aun yang mengetahui keimanan istrinya bergegas keluar menemui para pembesarnya. Dia berkata kepada mereka, apa yang kalian ketahui tentang Asyiyah binti Muzahim? Mereka memuji dan menyebutkan kebaikannya. Maka Fir'aun berkata, sesungguhnya dia beribadah kepada Tuhan selain aku. Kemudian para pembesarnya mengatakan, kalau begitu bunuh saja dia. Lalu disiapkan baginya tiang-tiang pasak. Kemudian kedua tangan dan kakinya diikat. Asyiyah berdoa, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Fir'aun datang ketika Asyiyah sedang tertawa karena diperlihatkan rumahnya di surga. Fir'aun berkata, apakah kalian tidak heran melihat kegilaannya? Kita menyiksanya, namun dia malah tertawa. Maka kemudian Allah pun mencabut nyawanya. Dari Ibnu Jarir rahimahullah, Fir'aun mengirimkan utusan kepada Asyiyah dan mengatakan, carilah batu yang paling besar. Bila dia masih tetap dalam keimanannya, maka timpakanlah batu itu kepadanya. Namun, jika dia menarik kembali perkataannya, dia tetap istriku. Ketika para utusan itu datang, Asyiyah mengangkat pandangannya ke langit dan melihat rumahnya di surga, maka dia tetap dalam keimanannya, lalu nyawanya dicabut. Para utusan itu menimpakan batu besar tadi ke jasad yang sudah tidak ada ruhnya. Dengan demikian, Asyiyah selamat dari siksaan pukulan batu yang akan dibenturkan oleh utusan Fir'aun. Dari Abu Usman Al-Hindi, dari Salman Al-Farisi, Asyiyah disiksa di terik matahari. Maka ketika dia tersengat panasnya matahari, para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka. Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Asyiyah dari perbuatan orang kafir yang menyiksanya dan menyelamatkan dari penduduk Mesir kaum Kipti yang zalim. Maka Allah mengangkat ruhnya ke surga. Dia
makan dan minum dan mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.